Ketika mereka berjalan sama-sama itu mengantar Nek Inem, itu kayak kuntilanak tadi itu ketawa. Ketawanya itu ketawa kayak ngelucu. Kayak memang apalah, ngejek orang itulah berempat tadi ini. Tapi Nek Inem tahu tadi udah dibiarkan aja gitu. Jadi orang tuh udah ketakutan, kalau udah biar jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar di tempat yang tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Apa kabar semuanya teman-teman sekalian? Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan kalian tuh dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya ya. Mana tahu lagi berusaha apapun, ya mudah-mudahan lancar kalian ya. Seperti biasa, Mas Damar akan menceritakan kepada kalian itu pengalaman-pengalaman horor yang ada di bumi Nusantara ini. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami langsung oleh mamanya Bu Dahlia. Mamanya Bu Dahlia ini itu waktu ngelahiri Bu Dahlia nih ya. Untuk mempermudah cerita, juga tidak menghilangi rasa hormat saya, maka kita sebut namanya Dahlia, mempermudah. Bu Dahlia ini lahir tahun 1959. Ceritanya begini, dia menceritakan kepada saya bahwasannya waktu mamanya atau ibunya melahirkan dia, itu dekat-dekat mau melahirkan, itu manggil dukun beranak lah, manggil dukun beranak supaya kayak biasa orang-orang dulu tuh manggil dukun beranak ya. Kalau orang dulu tuh kalau mau melahirkan dulu bidan tuh jarang ada. Jadi manggil dukun beranak untuk membantu persalinan dia. Tapi gak tahu kenapa, tahulah orang-orang dulu tuh kan rumah masih jarang-jarang, terus pepohonan masih banyak, hantu masih banyak berkeliaran. Nah, ini dia. Begini kisahnya teman-teman. Waktu malam itu mamanya Dahlia ini itu lagi kontraksi, jadi terasa mules sekali perutnya tadi. Jadi suaminya mengetahui bahwasannya istrinya mau melahirkan. Jadi suaminya ini manggillah dukun beranak, saya sebut aja Nek Inem. Nek Inem ini adalah dukun beranak biasa di kampung itu. Jadi di tempat lokasi itu memang ada kejadian janggal ya. Kejadian janggal itu yang dialami oleh mamanya Dahlia ini adalah salah satunya waktu kontraksi itu terasa sakit sekali. Tapi di atas rumah itu kayak ada yang lewat. Seperti ada yang jalan di atas rumah itu, ada yang jalan gitu. Nah, jadi namanya orang seperti itu nggak boleh ditinggal. Makanya Dahlia itu mamanya Dahlia itu ditemani oleh keluarganya lah, familinya lah. Jadi suaminya itu berangkat sama temannya itu untuk jumpai Nek Inem. Di perjalanan mereka itu menemukan hal-hal janggal. Seperti pohon bambu itu turun gitu, kayak menghalangi mereka lah untuk sampai ke sana. Jadi ada aja hal-hal janggal, dengar suara, dengar ketawa. Bahkan ada sekelibatan lewat itu terus mengusik mereka itu. Mereka itu mau menuju Nek Inem tadi itu ada aja gangguan, kayak nggak diperbolehkan ke sana. Sampai di sana mereka ketuk pintunya. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam, ada apa Nek? Bisa ke rumah Nek, soalnya istri saya ini mau melahirkan, kata bapaknya Dahlia ini, nyampaikan sama Nek Inem. Bisa. Kalian berapa orang? Cuma 2 orang. Kalian pulang dulu ke sana, jemput lagi teman kalian 1. Jadi kalian 3 orang, nggak boleh kalian 2 orang. Kata Nek Inem seperti itu. Nggak tahu apa maksud Nek Inem apa, kok memerintahkan malah jangan sampai 2 orang. Tapi kalau bisa 3 orang, minimal 3 orang. Jadi balik lagi lah mereka tadi ini. Jadi bapaknya Dahlia sama temannya itu balik lagi lah ke rumah untuk cari temannya lagi. Jadi 3 orang untuk jemput Nek Inem tadi. Nggak tahu nih maksudnya Nek Inem apa, tapi diperintahkan seperti itu. Jadi akhirnya Bapak Dahlia ini balik sampai rumah, tapi seperti biasa mereka itu di perjalanan diganggu lagi oleh makhluk gaib. Makhluk gaib jenis perempuan itu bergelantungan di daerah-daerah situ, tapi dia nggak menunjukkan wujud, tapi seperti daun-daun itu seperti diduduki, turun ke bawah semua, kayak melintang gitu.
Seperti itu. Jadi sampai di lokasi rumahnya, dicarilah temannya juga. Jadi mereka 3 orang. 3 orang balik lagi. Itu jarak ke rumahnya Inem itu sekitar jaraknya 500 meter. Kurang lebih 500 meter. Jadi baliklah mereka lagi ke rumahnya Inem bersama bapaknya Dahlia ini bersama 2 orang temannya balik lagi ke rumahnya Inem. Sampai di tempat sana dipanggil lagi Inem bahwasannya udah kami 3 orang nih, ayo berangkat. Nenek udah siap-siap semuanya, berangkatlah. Di perjalanan nenek itu cerita, kenapa kalian terus 3 orang? Karena tadi kalian itu udah diikuti oleh makhluk gaib jenis kuntilanak. Kuntilanak ini udah ikuti kalian sejak dari tadi. Bahwasannya sejak di rumah itu. Mungkin gangguan di rumah itu adalah gangguan kuntilanak yang berada di tempatmu tadi. Bahwasannya istrimu tadi sedang diganggu oleh kuntilanak. Makanya salah satunya darah ataupun kontraksi itu kan darah baik pun ketuban. Itu nggak ada keluar dari biasalah rahim ibunya Dahlia ini. Di perjalanan sama Nek Inem dan mereka bertiga ini diganggu lagi. Bahkan lebih gawatnya, dia udah nampakkan wujud supaya Nek Inem ini jangan sampai berangkat sampai ke tempat tujuan. Diganggu lah itu. Ini saya bilang, kata Nek Inem, memang dasar setan sialan. Ini hadapi saya, kata Nek Inem tadi nih. Sini kamu. Nek Inem, orang-orang dulu berani kan CS. Orang-orang dulu berani sampai seperti itu. Jadi akhirnya mereka tuh berjalan terus, diganggu juga lagi. Akhirnya Nek Inem itu dengan kesalnya rasa gini, sini kau. Nek Inem udah bawa sesuatu hal kayak garam kasar. Jadi pada waktu menampakkan wujud dilempar Nek Inem lah kayak garam kasar. Gitu. Akhirnya kabur dia, takut sama garam kasar rupanya dia. Kabur, kuntilanaknya tadi kabur. Ya akhirnya Nek Inem sama bapaknya Dahlia tadi melanjutkan perjalanan. Sampai di rumah, dilihat rupanya badannya tuh udah kayak biru, udah kayak nggak ada tenaga lagi. Kayaknya udah lemas sekali gitu, udah sampai membiru, tangannya biru, kakinya membiru gitu. Lihat tadi ini. Kayak nggak bisa keluar, di ngeden pun nggak bisa ngeden. Nggak bisa ngeden sama sekali, dipaksa ngeden nggak bisa ngeden. Karena kayak ada yang menyumbat gitu, ada yang menahan. Jadi anak tuh supaya nggak keluar. Karena Nek Inem ini pengalaman di hal-hal seperti itu tadi, Nek Inem keluar. Rupanya di rumahnya Mama Dahlia ini itu ada pohon mangga, ada pohon mangga lebat lah gitu. Gitu keluar Nek Inem tadi ini, dukun tadi itu, dukun beranak tadi ini lihatnya kuntilanak tadi itu di situ rupanya. Pantaslah anak tuh nggak bisa lahir. Di situ dia kayak dia makan satu. Kayak ada yang dimakannya. Merinding saya ceritanya. Kayak ada yang dimakannya. Ditengok sama Nek Inem gini, kayak makan sesuatu hal gitu kan, kayak ada yang dimakan dia. Nek Inem tahu nih yang dimakan itu apa, darah itu. Persalinan itu dimakan. Karena Nek Inem udah tahu kan, Nek Inem buka baju, buka celana. Ya telanjang gitu jadinya, telanjang gitu. Hei, sini kau. Kalau berani hadapi saya nih. Tunjuknya anak Nek Inem semula buka telanjang gitu. Lari kuntilanak tadi. lari kuntilanak tadi. Lari nggak karu-karuan, takut. Iya, lari gitu ditunjukkan Nek Inem, lari dia. Entah kabur atau kemana nggak tahu. Entah terbang, entah nyangkut, entah lari kemana, sporing dia. Tapi yang jelasnya waktu Nek Inem kayak gitu langsung lari kabur dia. Langsung nggak nampakkan wujud lagi di situ. Nah, Nek Inem tahu nih karena apa kelemahan kuntilanak itu membuka baju. Dengan kita buka baju telanjang itu membuat kuntilanak itu takut. Itu menurut orang cerita dahulu. Tapi itu dibuktikan Nek Inem bahwasanya dengan dia buka baju lari kuntilanak tadi itu. Nah, proses persalinan itu akhirnya berjalan dengan lancar. Ketika Nek Inem sudah selesai buka baju dan lari, tiba-tiba tanpa ada bantuan siapa-siapa, anak tadi itu keluar dengan sendirinya. Keluar baru udah kepalanya keluar dan tinggal dibantu Nek Inem sedikit aja. Tinggal kakinya. Nah, jadi akhirnya persalinan itu berjalan dengan lancar. Padahal udah lemes-lemesnya. Rupanya gara-gara gangguan kuntilanak. Zaman-zaman dulu tuh emang kayak gitu. Aneh kita bilang ceritanya. Tapi ini nyata. Itu diceritakan sama ibu setangga saya. Ini namanya Bu Dahlia. Bahwasannya gimana proses dia waktu dia itu, ya mamanya itu melahirkan dia gitu.
Sampai seperti itu, gangguan-gangguan kuntilanak itu tetap masih ada. Maka teror kuntilanak ini sebenarnya kita nggak mengetahui apa maksud dan tujuan mereka. Dulu katanya mereka itu makan janin lah, makan minum darah lah, atau mereka makan uri-uri lah, terserah lah, ala kayak gitulah. Makanya dulu orang-orang dulu itu kalau memang mau jemput itu, jangan 1, 2 orang, 3 orang. Itu untuk membentengi tadi itu, supaya kuat, kuat tadi, kuat. Jadi selesai lah, udah semua persalinan udah normal, udah apa semua tadi ini. Rupanya dia balik lagi, kuntilanak tadi balik lagi. Dia itu nggak puas-puasnya aja, nggak balik lagi ketika udah selesai tadi ini. Dia itu tiba-tiba kayak di atas rumah. Atas rumah tetap seperti sama. Ketika Nek Inem keluar, coba keluar karena tahu merasa ada hal janggal di atas. Ditengok Nek Inem itu kayak dia makan sesuatu lagi. Kayak ada yang dimakannya. Sama kuntilanak tadi nih, merinding saya nih. Kayak ada yang dimakannya. Jadi karena Enem udah tahu nih posisinya dia di atas tadi itu dan kayak ada makan sesuatu, makanya Enem itu karena bawa garam kasar tadi yang udah dibaca-baca dia, itu ditebarlah keliling rumah. Disiramlah ke atas. Akhirnya kuntilanak tadi itu nggak balik lagi. Nggak balik lagi kuntilanak tadi. Udah pergi, datang mana? Nah, akhirnya udah normal, udah nggak ada gangguan, makan Enem balik pulang seperti biasa. Tapi nih Enem itu tetap ditemani oleh 3 orang tadi itu. Ketika mereka berjalan sama-sama itu mengantar dia Enem, itu kayak kuntilanak tadi itu ketawa. Ketawanya itu ketawa kayak ngelicik, kayak memang apalah, ngejek orang itulah berempat tadi ini. Tapi ini Enem tahu tadi udah dibiarkan aja gitu. Jadi orang tuh udah ketakutan kali, udah biar jangan takut kalian. Sampai di tempat tujuan ngantar Enem tadi selesai, sampai di depan rumahnya Enem kasih mereka itu air untuk kalian minum bertiga nih, minum orang, memperkuat mereka lah. Akhirnya mereka balik dari rumahnya Enem itu, 3 orang tadi itu sampailah sama Bapak Dahlia tadi itu baliklah ke rumahnya. Alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Disitulah gangguan-gangguan mistis, gangguan-gangguan gaib terjadi. Kita nggak pernah tahu ya kejadian-kejadian janggal apa yang pernah dialami oleh orang-orang tua kita, nenek kita, atau siapapun ya sebelum. Karena memang gaib itu ada berdampingan dengan kita. Dulu itu makanya hal-hal kayak gitu hampir mendekati nyata. Karena gaib itu mendatangi kita iya tanpa sebab. Hal kayak gitulah kita nggak tahu. Ya, akhirnya Dahlia sehat-sehat, orang tuanya pun sehat-sehat, semua sehat, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Seperti itulah yang diceritakan oleh ibunda kita yang tetangga lah termasuk, udah sehat-sehat, artinya nggak ada gangguan-gangguan lain. Nah gitu. Oke, sampai di sini dulu cerita Mas Damar. Kalau kalian itu udah punya pengalaman cerita yang menarik, silakan DM Mas Damar atau kabari Mas Damar ya, melalui apapun terserah kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video Mas Damar ya. Ya, semangat semuanya, sehat-sehat selalu ya. Ya, pesan Mas Damar ini adalah jangan pernah tinggali sholat. Untuk orang yang muslim jangan pernah tinggali sholat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.